Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa, korban keracunan kecubung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bertambah. Saat ini tercatat 47 orang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, 2 orang dilaporkan tewas. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena diduga mabuk kecubung bertambah menjadi 49 orang. Kasih Humas dan Informasi RSC Sambang Lihum, Budi Harmanto mengatakan kondisi pasien masih dalam penanganan tim medis rumah sakit. Butuh waktu 3 hari untuk fisik dan 2 minggu untuk penyembuhan mental pasien agar kondisinya kembali normal. Hingga kemarin ada 4 orang pasien yang sudah dipulangkan, yakni 2 warga Banjarmasin dan 1 warga Banjarbaru serta 1 warga Kabupaten Banjar. Dari total 49 pasien, ada 9 pasien rawat jalan, 4 pasien sudah dipulangkan dan 2 meninggal dunia. Kondisi pasien per hari ini ya, update hari ini variatif ya, karena memang penggunanya ada yang mungkin dosisnya banyak, sedang dan lain sebagainya, dan telah dimulai dari awal ada yang dinyatakan meninggal, ada yang tidak sadarkan diri. Lantas apa informasi terbaru mengenai kasus keracunan kecubung di Banjarmasin, Kalimantan Tengah? Kita akan berbincang dengan Dr. Firdaus Yamani, psikiater konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang. Ya, Pak Dokter, ini bagaimana kondisi dari para pasien, Pak Dokter? Ya, baik. Untuk informasi terakhir, ada total 50 pasien yang menjalani perawatan akibat intoxikasi dugaan kecubung. Kemudian yang masih rawat inap 10 pasien. Apakah korban keracunan yang bertambah ini artinya ada pengguna baru atau efeknya baru timbul dari pemakaian yang sebelumnya? Ya, baik. Pasien yang baru masuk tadi pagi itu dia menggunakan obat ini kurang lebih 2 hari yang lalu. Jadi masih ada yang menggunakan. Nah, gejalanya itu seperti apa sebenarnya? Ya, sama dengan pasien-pasien yang lain berupa halusinasi, di mana mereka berperilaku aneh seperti berada di suatu tempat yang di mana berbeda dengan realitasnya. Dengan adanya 2 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia, mengapa ini masih banyak yang masih keracunan kecubung? Ini kasus ini masih terus bertambah gitu, Pak Dokter. Ya, baik. Sebelumnya di Kalsel, daerah Banjarmasin dan sekitarnya, banyak yang menggunakan pil Genet atau Carnoven. Mereka menganggap itu sama dengan pil yang mereka konsumsi sebelumnya. Namun dari informasi yang saya dapat dari pasien yang sudah mengalami perbaikan, ternyata mereka ditawarkan pil yang baru. Dikatakan pil ini pil Genet atau pil Carnoven varian baru. Kemudian ketika mereka konsumsi itu ternyata berbeda efek dari sebelumnya, sehingga diduga pil baru itu mengandung ekstrak dari kecubung. Nah, melihat kondisinya yang seperti ini, sebenarnya apa yang menyebabkan efeknya bisa separah ini terhadap pasien, Pak Firdaus? Ya, karena mereka menganggap ini sama dengan pil Carnoven yang mereka konsumsi sebelumnya, mereka biasanya mengkonsumsi lebih dari 1. Ada yang 2, 5, hingga 10. Nah, ketika mereka mengkonsumsi banyak, itu semakin besar efek halusinasi yang akan mereka rasakan. Apakah konsumsi ini tidak ilegal, Pak Firdaus? Ya, untuk pil Carnoven itu sebenarnya sudah ilegal. Sudah ada Permenkes tahun 2018. Pil Carnoven itu mengandung Carisoprodol. Ini sudah dimasukkan sebagai narkotika golongan 1. Tapi untuk kecubung sendiri masih belum ada peraturan untuk melarangnya. Nah, untuk pil itu sendiri apakah bisa didapatkan oleh pasien umum?
Ya, dari informasi yang saya dapat dari pasien yang sudah perbaikan, mereka mendapatkan pil tersebut dari penjual yang sama, di mana mereka yang mendapatkan pil Carnoven sebelumnya. Ini artinya tidak dijual bebas ya? Tidak, karena sebenarnya sudah dilarang penggunaannya khusus yang Carnoven ini. Berdasarkan informasi mungkin dari pasien yang telah memberikan pernyataan, apa yang memunculkan ide untuk menggabungkan dua komponen ini, Pak Dokter? Dari pasien, informasinya mereka tidak mengetahui sebenarnya isi apa dari pil tersebut. Dikatakan oleh penjual ini merupakan varian baru dari pil Carnoven yang mereka konsumsi sebelumnya, dan dikatakan punya efek yang lebih baik sehingga mereka tertarik untuk mencobanya. Pak Dokter, ini kan kita ketahui bahwa efeknya ini sangat membahayakan. Mungkin Pak Firdaus bisa memberikan himbauan kepada masyarakat bagaimana bahayanya dengan efek yang telah ditimbulkan atas kasus ini. Ya, baik. Saya mewakili psikiater di Samalihum dan juga mewakili PDSKJI Kalsel menyampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Selatan, untuk tidak mencoba-coba pil Carnoven ataupun yang lainnya. Apalagi pil Carnoven yang dikatakan varian baru ini diduga mengandung ekstrak kecubung. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan halusinasi yang sangat kuat. Bahkan juga berpengaruh pada peningkatan tekanan darah, kemudian terjadi peningkatan suhu tubuh, dan yang paling fatal adalah terjadi penekanan sistem pernafasan sehingga pasien bisa meninggal. Jadi diharapkan untuk menjauhi obat tersebut. Baik, terima kasih Pak Dr. Firdaus Yamani atas waktunya bersama kami. Selamat siang, Pak Dokter.